Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi alladhi wakafa wassalamun ala ibadihi alladhina istafa wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wal wafa. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال أيضا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال أيضا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. صدق الله العظيم وبلغ حبيبنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أحبائي رحمكم الله أكرمكم الله إخوتي في الله أيها المحبون أيها المتحدون yang kami muliakan dan senantiasa kita hadirkan rasa takdim dalam diri kita kepada orang tua kita. Jadi orang tua bukan hanya sekedar yang melahirkan kita saja. Orang tua kita di instansi kita, orang tua kita dalam lingkungan yang banyak memperhatikan kita. Dalam hal ini Bapak Kapolres Kota Palopo yang dihadiri langsung juga oleh Bapak Wakil Wakapolres Kota Palopo
koordinator polisi santri, polisi syariah, ya, kemudian teman-teman jemaah polisi syariah, para ustaz, alim ulama, pegawai syara, para mahasiswa, hadirin wal hadirat yang insya Allah kita sama-sama sedang berusaha untuk menata jalan, meniti jalan menuju jannah. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kematian adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang pasti. Dan kepastian daripada kematian itu sendiri diberitahukan bahwasanya setiap orang pasti akan menemui kematian, meskipun kematian itu dirahasiakan oleh Allah. Kalau di dalam kajian tafsir ini namanya mutasyabihat. Akankah kita bisa mengetahui sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah? Maka itulah yang kemudian dikatakan dimuhkamkan oleh Allah melalui para nabi dan para rasul dengan berbagai gejala ciri-ciri yang sama-sama kita semua perlu mengetahuinya. Karena tidaklah seseorang dia mengetahui kematiannya kecuali diberitahu oleh Allah. Kebablasan, keterlaluan kita kalau mengatakan saya tahu kematian saya tahu dan sebagainya. Tidak, diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yu'allimu, diberitahukan kepada kalian ciri-ciri kematian. Ya, beberapa hari yang lalu kita sudah membahas tentang persoalan ini, tetapi karena masih ada beberapa undangan yang baru datang, kita mulai dari ciri-ciri 100 hari menjelang kematian. Maka pada saat seseorang ingin mendeteksi, ingin muhasabah, ingin introspeksi, tanya dalam dirinya, perjalanan hidupnya ini masih berapa saat? 100 hari menjelang kematian akan diberitakan kepada hamba-hamba Allah, terutama di waktu asar. Jadi kajian tentang surah Al-Asr ini bukan hanya sekedar mengingatkan kita tentang waktu, tidak. Kalau mau qasam yang diawali dengan disusul dengan kalimat waktu, maka ini sangat perlu menjadi perhatian. Dan waktu asar dari berbagai referensi kajian yang kita ketahui, ternyata kami membawa oleh-oleh dari Islamabad, oleh-oleh yang kami dapatkan dari guru-guru kami. Maka perhatikan waktu asar, sehingga ketika selesai sholat asar, jangan kita langsung budal, jangan kita langsung pergi. Ada surat yang kemudian kita lihat, kita tengok, apakah surat itu sudah dilayangkan untuk kita. Maka pada saat kita duduk muhasabah, merenung, akan terasa 100 hari menjelang kematian, maka suhu tubuh kita itu akan berubah. Perasaan kita normal, tapi suhunya kita itu menggigil. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan itu tidak lama. Tidak sampai waktu maghrib, tidak lama. Ada yang hitungan cuma 10-15 menit. Setelah itu normal kembali. Berlangsung selama 3 hari berturut-turut. Tapi kita tidak sakit. Bagi orang yang tidak sakit, tapi kita tidak sakit. Setelah itu normal lagi. Pak Kampar dibicarakan, ditegur. Maka kalau kita jadikan itu sebagai teguran, oh ini sudah 3 hari saja, berarti saya tinggal menghitung 97 hari mundur. Masuk kemudian di hari ke-40,
Seseorang akan meninggal dunia fi waktin asar, juga di waktu asar juga datangnya. Maka setelah sholat asar kita duduk, banyak-banyak kita istighfar, sholawat, hafalah, maka akan terasa. Terasanya seperti apa? Kalau jantung kita berdetak, nadi kita berdenyut, ternyata 40 hari menjelang kematian kita, yang berdetak atau berdenyut itu adalah pusat kita. Bicara menggunakan diu, ya, dia kemudian akan memberikan sinyal dari pusat kita, bergetar dia. Maka kalau ternyata tadi di hari ke-100, 99, 98 sudah dini perasaan dan disusul di hari ke-40, berarti 60 hari setelahnya itu kemudian juga kita punya pusar itu dia berdetak, berdenyut. Hati-hati Pak. Berarti kita sudah tinggal menghitung 40 hari mundur ke belakang. Kemarin sudah diingatkan, diulang lagi, siapa yang mendapatkan surat itu? Surat itu ditujukan kepada siapa? Ditujukan fi ahli witri, kepada orang yang dia selalu menjaga sholat witir setiap malam. Jadi jangan dianggap enteng ini sholat witir. Saking pentingnya sampai Sayyidina Abu Bakar menjelaskan, "Shallu alaikum biwitrin hatta arba'atan." Salat witirlah kalian meskipun cuma 1 rakaat. Salat witirlah kalian meskipun kalian duduk. Jadi salat sunnah untuk menjaga istiqamah, meskipun kita sehat, dibolehkan dikerjakan dalam keadaan kita duduk. Jadi selesai salat Isya kita langsung witir, atau nanti setelah qiyamul lail kita langsung witir. Untuk apa? Ini orang berarti dia sudah waspada, dia takut jangan sampai ya dia tidak dapatkan gejala atau dia menganggap remeh gejala-gejala kematian. Padahal dijelaskan di sini al-mautu syakkun, bahwasanya kematian itu adalah sesuatu yang amat sangat menyakitkan. Yang kita jelaskan sebelumnya, Nabi Ibrahim saja tidak kuat untuk mendengarkan suaranya Israfil, malaikat pencabut nyawa, ketika dia panggil namanya Ibrahim, seperti halilintar pecah di telinga. Kira-kira masih bisa ucap apa kita? Rasulullah SAW beliau bersabda, sakaratul maut itu sakitnya seperti apa? Seperti 700 kali tebasan pedang di tempat yang sama. Kalau itu pedang Zulfikar, panjangnya 1,5 meter, ditancapkan dengan kuat dari pangkal, kemudian ditarik pelan-pelan sampai ujung, ditancapkan lagi begitu 700 kali. Kira-kira bisa ucap apa ya? Kematian itu dalam riwayat yang lain diibaratkan sama dengan dikuliti hidup-hidup. Kita keluar rumah, kaki kita terangkut batu, kukunya lepas saja, awin nu'mah dan sebagainya, bukan Allah yang disebut. Kira-kira bagaimana model kematian kita? Baru 1 kuku yang terlepas saja sudah teriaknya minta ampun. Ini bagaimana kalau dia dikuliti? Dalam keadaan sadar loh. Kalau kambing, sapi dikuliti itu kan dia sudah mati. Orang sakarat, dia masih hidup, masih sadar, maka dia rasakan itu. Ya, ditarik per mili. Sakitnya minta ampun, sakitnya bukan kepala. Dan yang lebih parah lagi dijelaskan di sini, wa yatahidu fi wasiyatihim bitarkil buka alaih wa yaqulu lahum sahha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-mayyitu yu'adhibu bi bukai ahli alaih. Hati-hati, cinta dengan sebenar-benarnya cinta, air mata cinta
adalah air mata yang tumbuh dari rasa. Tetapi rasa tidak mesti harus terucap, karena Rasul menjelaskan kalau ada orang yang menangis kemudian dia mengeluarkan suara, maka tadi 700 kali tebasan pedang dikali 10, 7.000 jadi. Tadi dikuliti hidup-hidup dengan baik, bukan lagi dikuliti, dikerok seperti dengan diambilkan gadanya. Berarti kita semakin menyiksa, semakin membuat sulit daripada prosesi nasak dan sakaratul mautnya, katanya orang kita cintai. Ya, maka bagaimana kemudian kita ini untuk mentalkinkan? Kita mulai dari talkin. Ya, sangat menyedihkan sekali. Bukan cuma baru 1 kali 2 kali kami jumpa, sering kali dijumpa orang yang mengatakan sayang kepada anaknya, ternyata anaknya mengecewakan orang tuanya ketika dia sakaratul maut. Jangan sampai kita juga nanti termasuk orang yang mengecewakan ibu bapak kita. Siapapun kita ketika sakaratul maut, tidak ada lain kita menagih janji dari doa Nabi Ibrahim, hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Allah Akbar. Bapak, Ibu, kalau kita mau mati nanti, mau sakarat, yang kita cari adalah mana tangan-tangan kecil anakku, mana tangan-tangan kecil si tampan, si cantik, yang dulu ketika bayi aku gendong dia jambak rambutku, dia cakar mukaku. Qurratul uyun. Adakah tangan kita diminta, dirindukan, dicari oleh ibu bapak kita? Kita akan cari itu. Adakah tangan kecil anakku hari ini sudah berubah menjadi tangan anak yang saleh dan salehah? Dia datang mengusap kepalaku, dia datang membelai rambutku. Ibu bapak kita akan mencari itu. Kenapa? Dia relakan kulitnya terbakar matahari untuk menjadikan kita tersenyum. Ibu kita dia relakan kemudian untuk menahan semua kelezatan yang akan dia makan lewat di lehernya, supaya anaknya kemudian bisa menggunakan pakaian yang mengkilap, anaknya bisa pakai sepatu yang mengkilap. Semua penderitaan dia sembunyikan ibu kita, semua kesusahan disembunyikan bapak kita. Jangan katakan bapak-bapak ini enak, memang tidak. Hatinya yang hancur, hatinya yang hangus, dia pendam dalam-dalam. Kenapa? Karena dia tidak mau duka itu terbebani kepada anaknya si tampan. Duka itu dia tidak mau kemudian berikan kepada anaknya si cantik. Tapi satu yang dia harap, wahai anakku, nanti ketika kemudian aku terbalik, Israel datang ingin melaksanakan tugasnya, saya tak minta yang lain untuk kemudian bisa hadir di sisi kita, anak-anak kita, mengusap kepala kita, membelai rambut kita. Maka kita akan melupakan, akan kemudian hilang rasa sakit dari sakaratul maut. Tidak lagi terasa 700 kali tebasan pedang, tidak lagi terasa dikuliti hidup-hidup. Ketika kita bangga, wahai anakku, kulit yang terbakar oleh matahari, pundak yang telah mengeras, kami lupakan semua itu. Kami bangga telah memperjuangkan kamu. Karena hari ini engkau datang kemudian untuk membantu kami di saat tidak ada yang lain yang bisa membantu kami, di saat tidak ada yang lain yang bisa menolong kami. Ibu kita akan bangga, wahai anakku, aku bangga telah melahirkan kamu. Semua penderitaan, kesusahan telah aku lewati. Aku kemudian berusaha untuk menahan semua itu. Saya bangga melahirkan kamu.
ternyata tangan yang dulu mencakar mukaku hari ini telah menjadi tangan anak soleh dan solehah mengusap kepalaku, membelai rambutku. Tapi apa yang terjadi kalau anaknya tidak paham tentang ilmu ini? Menangis, menjauh, ngeri, takut dan sebagainya. Tangisan kita saja tadi sudah dikatakan oleh Rasul, ini bukan kata saya. Menambah susah sakaratul maut. Akan kemudian menjadikan dia tangan yang dirindukan, mana tangan itu? Wih anak, kau sisa enggak kodok-kodok saya hidup? Kau tambah lagi sisa saya ketika sakaratul maut. Akan semakin kemudian menderita, akan semakin kemudian kecewa ke anak. Saya rela menderita waktu kita untuk kita, tapi ternyata hari ini kita masih menambah penderitaan, mengecewakan saya. Kemudian yang dicari oleh ibu bapak kita pasti cari semua. Bapak, mana suara anakku yang dulu setiap malam mengganggu tidurku dengan tangisannya? Waktu dia bayi, dia menangis tengah malam. Waktu dia bayi, waktu dia kecil, dia pecahkan suasana rumah dengan teriakannya, dengan hebohnya, dengan berlariannya. Ya Allah, ketika dia sakaratul maut, ibu bapak kita, ketika kita sakaratul maut, maka kita cari mana suara anakku. Adakah suara itu hari ini ya Allah menjadi suara anak yang soleh dan soleha, didekatkan di telingaku, dia terkintan aku dengan la ilaha illallah. Hilang semua penderitaan, bahkan kemudian berganti dengan kenikmatan. Suara seorang anak telah menampakkan, tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Maka Al-Quran menjelaskan, Qul kullu ya'malu ala syakilati. Senyum ibu kita ketika dinampakkan tempat kembalinya surga. Senyum bapak kita ketika dikembalikan ke tempat kembalinya surga. Senyum dia. Maka sekali lagi, kalau kita paham ilmunya, kita tidak akan panik. Ciri-cirinya tadi sudah jelas. Sekarang masuk kepada ciri-ciri ketika hari ke-7 seseorang akan meninggal dunia. Hari ke-7 kalau kita mau meninggal dunia, apa yang terjadi? Denyutan itu berpindah ke jidat. Jidat kita itu kemudian akan berdenyut. Terasa seperti itu menghadapi Tuhan. Sudah dekat betul. Hari ketiga menjelang kematian, kemudian umur-umurnya pun juga berdenyut. Terasa itu di situ. Hari pertama, 1 hari menjelang kematian, hati-hati kita. Makanya ini saking awamnya kita, sampai-sampai kita kemudian nanti panik kalau sudah meninggal dunia, baru dicari ada anaknya di Jakarta, ada anaknya dilihat panggil semua. Kalau orang paham, Pak, lebih-lebih kalau orang meninggal dunia, hari ke-9 masuk hari ke-10 dia sakit, maka diberitahu kalau ada orang yang sampai orang yang paham tahu ilmunya ini, beritahu tadi telepon semua milik saudara. Panggil itu anak yang paling kita sayang. Mungkin kita sayang dia sampai kita sekolahkan dia, panggil kita. Sekali lagi dialah yang akan menolong membantu kita. Maka Masya Allah, kalau kemudian kita sudah melihat keadaannya seperti itu, bermulakan ya dari kita lihat ciri-ciri yang mendekatinya. Banyak juga orang saya lihat, dia pegang kakinya orang, tapi dia anggap yang dia mau pegang itu suhunya, bukan suhunya. Meskipun memang sebahagian besar ada suhu itu telah berubah menjadi dingin, tetapi tidak semua suhu itu berubah. Kenapa kaki yang dipegang? Memang dari kaki dulu. Dari kaki. Ini sudah injury time. Ini sudah menjelang, ini sudah namanya sakarat. Kenapa kaki dipegang, Pak? Kaki ditegakkan begini. Ya. Dan kaki itu, ini badannya ya. Kaki itu akan kemudian tertarik ke atas. Ada yang mau tidur di sini. Siapa tadi? Yang modal-modal. Ya.
Bayang ini. Ya. Tidur kali. Jadi kakinya itu, ya ini kan kita kakinya harus normal. Jadi kakinya itu, siapa yang bisa wajib? Kita atau Pak Bodo salah pilihan kasih tegak kaki kita, kasih tegak lagi. Kakinya itu tidak begini ya kalau orang sakrat, lari ke depan dia, kasih ke sini, tidak ke sini Pak, ke sini dia. Maka itulah yang kemudian kita mau tarik begini, kita pegang. Kalau ternyata kita kembalikan begini dan dia secara refleks kembali ke atas, berarti ini dia, ini sudah dekat sekali matinya. Kemudian kalau sudah begini Pak, tadi yang menangis, yang apa dan sebagainya, jauh bahkan akan lebih bagus Pak. Anak, jadi kita ini setiap anak kita doa kepada Allah. Ya Allah, pilih saya mudah untuk menemani ibu saya. Saya mau bercinta di akhir hayatnya dengan ibu saya. Kalau kita doa seperti itu, Allah terima doa kita. Insya Allah tidak usah panik. Biarkan saudara kita dia tidur di situ dan sebagainya. Alhamdulillah, ibu saya dengan bapak saya kedua-duanya meninggal dunia, hanya saya berdua dengan dia. Karena memang saya sudah doa, Kiai juga beritahu insya Allah diterima Allah doa. Untuk kita buktikan sama saudara kita bahwasanya tidak semua kita dipilih. Ya, hari ini kan kita panik, mau mati memang apa misalnya? Tidak usah. Siapa yang ada di sini, itulah tugas kita. Ya. Oke, kalau sudah seperti itu tadi, berarti kalau sudah seperti itu tadi Pak, maka dia ini sudah mulai membutuhkan ketenangan. Orang yang sudah begini tidak kemudian lagi mengharapkan kebisingan. Saya buktikan 30 hari yang lalu, saya yang sangat dekat dengan saya, itu Masya Allah, dia akan meninggal dunia, keluarganya, istrinya dan sebagainya itu keliling, banyak orang rukun. Lain yang menangis, lain yang baca yasin, lain lagi merottal handphone dibunyikan, lain yang mentalkinkan. Bingung Pak orang mau mati. Kita tidak membantu sama sekali. Sampai-sampai saya datang, saya bilang, bubar. Yang tidak bisa menahan suaranya keluar dari ruangan. Apa boleh buat saya harus tegas saja. Keluar dari ruangan. Yang bisa menahan suaranya silakan tinggal saksikan. Ini pelajaran edukasi bagi kita semua. Jadi setelah itu, inilah perlunya Pak kita belajar tasawuf. Kalaupun kita tidak belajar tasawuf, apa boleh buat? Alhamdulillah kami belajar tasawuf sudah 20 tahun lebih mendalami kajian tasawuf. Makanya kalau saya lihat Ustaz Suparman dia ngaji tentang filsafat, saya mau masukkan filsafat. Jadi tasawuf ini Pak adalah filsafat Islam. Ya, sementara Ustaz Suparman kan adalah filsafat ilmu, filsafat umum. Nanti kalau dimasukkan, karena saya konsentrasinya di Islamabad juga dalam filsafat Islam. Oke, kalau sudah begitu Pak, kita kembali kemudian ke kepalanya. Kita yang mementalkan Pak tadi di depan sebelah kanan telinganya. Sana di kanan. Ya. Caranya bagaimana Pak? Apa boleh buat saya ajari kita saja secara umum ya, secara umum. Karena kita bukan orang tasawuf. Kalau orang tasawuf dia sudah tidak bisa apa-apa, tapi wukuf qalbi, hati kita bisa kemudian dialog dengan dia. Saya pernah buktikan dan sering kali membuktikan. Kalau tidak, maka yang saya ajarkan kita kemarin Pak, caranya bagaimana? Menarik nafas, sebut dulu namanya. Ya, bila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila ruhihi, sebut namanya. Siapa tadi namanya? Bin siapa? Bapaknya siapa? Ya, sebut kemudian tarik nafas Pak sampai dalam, kemudian baca Al-Fatihah 7 kali seperti yang saya ajarkan. Di pertamanya Bismillah, di akhirnya baru Amin. Tahan Pak, jangan kemudian keluar nafas.
kita pindahkan ke telinganya, baru kita tiup. Ditiupkan ke telinganya. Ditiupkan. Kalau sudah seperti itu ditiupkan. Kita akan lihat dia akan kemudian tenang. Kalau tadi yang saya ceritakan itu Pak, saya datang banyak orang menangis apa? Saya lebih kasihan kayak orang bingung, matanya liar begini apa segala. Dia akan bingung Pak. Saat itu iblis sedang kemudian menggoda orang-orang di sekitar Pak supaya dia tidak konsentrasi. Kalau dia tidak konsentrasi Pak, iblis menang. Jadi iblis ini mau merecoki keadaan. Makanya pada saat itu kalau kita kuat jangan kemudian segan-segan, tidak ada. Listen. Apa boleh buat? Ini adalah perjuangan terakhir. Pertama kali dibuatkan begitu untuk menenangkan, dan bisa kita lihat dia sudah mulai tenang, nafasnya sudah mulai tenang, kemudian matanya pun juga sudah mulai tenang. Setelah itu kita pindah di bagian perutnya. Kita pindah di bagian perutnya. Nanti di bagian perutnya Pak, ya, tangan kita begini, kemudian jempol kita ke bawah, ditekan ya. Tapi jangan terlalu ditekan, dipegang saja ya. Tapi tangan kita rapat begini Pak, yang jempol masuk ke dalam. Ya, itu kita bisa rasakan Pak. Di situ ada getaran seperti yang dirasakan tadi di hari ke-40. Tapi ini makanya dikatakan 40-nya juga di sini. Ini berarti tinggal menghitung hari sudah sampai di situ. Maka kalau sudah sampai di situ, ini Pak orang jangan ditalkin dulu sebelum di situ. Kalau sudah di sini baru ditalkin. Kalau di situ sudah ditalkin. Cara mentalkin ini yang banyak keliru Pak. Banyak saya lihat ya di Facebook dibuat siaran langsung. Saya bilang bikin malu diri kita, hapus itu. Tidak begitu caranya. Mentalkin itu adalah kembali lagi kita ucap, baca lagi. Tadi sebut ya, sebut namanya, kemudian bacakan Al-Fatihah 7 kali, kemudian kita tiup lagi 1 kali ke telinganya. Setelah itu kita bujuk cukup dengan lafaz Allah saja. Tapi dibujuk, bukan dipaksa. Bukan Allah, la ilaha illallah kayak orang ratik, tidak. Tersiksa dia. Bahkan kalau ternyata orang itu dia dalam keadaan sudah masyaqqah, tidak perlu dan jangan kemudian kita paksa untuk la ilaha illallah. Kenapa? Jangan sampai nanti la ilaha langsung mati Pak. Tidak ada Tuhan. Matinya seperti apa coba? Sementara hadis di sini jelaskan man kana akhirul kalamihi bila ilaha illallah. Maksudnya di sini adalah menafikan selain Allah. Kemudian mengesahkan Allah. Maka di situ kemudian kita bujuk saja. Allah. Kemudian kita perhatikan, apakah kita perhatikan matanya ataukah kita perhatikan mulutnya? Ya, kita perhatikan. Kalau kita perhatikan seperti itu, dia sudah ucapkan, maka kita tahan. Tidak usah ditalkin lagi. Jangan ditalkin. Kita tinggal tunggu. Kita mau bercinta dengan ibu kita. Kita ingat, kita kenal dulu dia tangan ini. Kita lihat tangan itu. Ya Allah, tangan ini pernah suap saya. Ya Allah, tangan ini pernah membelai saya. Ingat kebaikan-kebaikannya itu akan meringankan daripada sakaratul maut. Wih, kodong malam atau lagi mamaku, orang lembut, bersyapa dan sebagainya. Ingat semua kenangan itu sekali lagi akan meringankan sakaratul mautnya. Biar paling bagus kalau kita cuma berdua saja. Paling bagus. Ya. Kemudian setelah itu kita talkinkan, kita tenang. Kapan kita talkinkan lagi Pak? Nanti kita talkinkan kalau dia mengigau. Kalau dia berucap dengan kalimat yang lain selain Allah, baru kemudian kita buatkan lagi begitu, baca Al-Fatihah, tiup lagi, kemudian kita kasih tenang lagi baca Allah. Itu saja tugas kita. Kalau ternyata tadi sudah dia sebut, beberapa menit kemudian dia tidak ucapkan dia meninggal dunia, ini yang dikatakan capak lilana Allah. Inilah yang dikatakan akhir ucapan dia adalah Allah. Ya, jangan sampai kita keliru. Ya, memahami. Kemudian kalau sudah dari perut Pak naik ke leher, tapi ini pun juga
terkadang tidak apa ya, tidak nampak. Yang paling nampak perlu kita pahami semua. Yang paling nampak, kalau tadi sudah ditalkin, yang perlu dijaga itu hidung, Pak. Bagaimanapun peseknya orang, kayak payah, ya. Kalau orang sudah meninggal dunia, hidungnya ini akan tegak. Kalau hidung sudah tegak, sudah tinggal hitungan detik. Kalau hidung sudah tegak, tinggal hitungan detik. Kita lihat. Kemudian, sebaik-baik yang mentalkinkan adalah anak yang paling disayang. Meskipun anaknya itu masih SD, masih kecil, jangan mentang-mentang Pak Imam gigi serba kita semua. Lebih-lebih kalau dibilang tadi Amir Sab masih merokok, ya, maka panggil, ini siapa anaknya? Saya begitu kan, ini saya punya adik, saya panggil anaknya. Untuk apa? Karena suara itu jauh lebih dirindukan. Untuk kemudian menebus semua kekecewaannya. Tapi yang kuat batinnya. Kita aja kemudian untuk mempunyai dia berkenan Allah, itu saja. Ya. Setelah itu kemudian kalau sudah naik ini Pak, itu sudah dekat sekali. Insya Allah kita akan lihat. Dan kita bisa membedakan orang yang sakit secara medis dengan orang yang sakit sakarat itu bagaimana.